Halo Sinekre, balik lagi sama gua Rashid Hari. Dan di video yang ini sebenarnya adalah semacam review yang tertunda karena gue mau ngomongin satu lagi film yang ditonton pada saat JAV kemarin. Sedangkan JAV itu sudah selesai hampir seminggu ya, udah seminggu bahkan. Dan gue pikir tuh udah kelar semua tuh review-reviewnya, tapi ternyata ada satu yang ketinggalan. Ini sebenarnya film yang mau gue bahas ini niatnya mau di review berdua juga waktu itu. Cuman karena sudah terlanjur harus balik beliaunya, jadi waktu itu cancel kita mau review ini. Kayak mikirnya ya udahlah tinggal satu, nggak ke review, it's okay gitu. Tapi ternyata film ini yang mau gue bahas ini menang banyak awards di JAV, hampir sapu bersih dia. Jadi dari 6 awards yang ada, ini BTW film Indonesia ya, film Indonesia yang tayang di section Indonesian Screen Awards. Itu section di JAV yang khusus ngasih panggung buat film-film Indonesia. Nah di situ ada 6 kategori, film ini menang di 5 di antaranya. Jadi kayak kami ngerasanya wah, agak sayang kalau nggak dibahas nih. Menarik juga soalnya buat dibahas. So ya akhirnya setelah seminggu lewat dari JAV, gue bahas juga film ini sendirian. Ya itu ada film terbarunya Raska Robby Ertanto yang berjudul Yohana. Kalau inget lu, Robby Ertanto sempat bikin Ave Mariam ya, yang ngangkat soal suster. Dan Yohana ini sama sebenarnya, juga ngangkat soal cerita suster. Bedanya kalau Ave Mariam tuh yang main Maudy Kusnedi, kalau Yohana ini Laura Basuki. Yang bikin lumayan menghebohkan kemarin adalah Yohana itu kayak tadi gue bilang ya, menang 5 awards dari 6 kategori yang ada di Indonesian Screen Awards. Yang pertama menang di acting, performance. Itu bukan cuma untuk satu orang sih, ini untuk beberapa cast yang main di sini ada Laura Basuki, Kirana Putri Graciela, sama Iqbal Tahlika. Itu gue rasa nggak banyak yang akan mempertanyakan. Soalnya Laura Basuki yang lead, come on, dia itu selalu bisa jadi apapun. Nah 4 awards yang lain yang kemarin sempet rame didiskusikan gitu. Pertama Best Storytelling alias script ya, kalau di JAV itu Best Storytelling namanya, itu menang. Terus Best Cinematography menang, Best Directing menang, dan puncaknya Best Film. Jadi kayak hampir semua penghargaan tuh disabet sama Yohana. Satu doang yang nggak menang itu di Best Editing. Best Editing tuh yang menang Perempuan Membawa Sial, filmnya Fajar Nugros tuh. Langsung muncul pertanyaan, emang iya filmnya itu layak dapat award sebanyak itu? Apakah deserve? Sementara kalau lu lihat review-reviewnya, mau itu di medsos, di Letterboxd misalkan, atau di Score Film sekalipun, kalau lu lihat reviewnya kebanyakan negatif. Jadi mulai banyak yang mempertanyakan, ini kenapa menang? Ini yang mau gua sedikit bahas di video kali ini. Apakah Yohana deserve untuk menang sebanyak itu? Buat gua mungkin beberapa aspek yang menang itu bukan yang terbaik di antara kompetitor yang lain. Tapi kalau ditanya apakah layak atau enggak, gua rasa sih layak. Dan gue paham alasan kenapa juri ngasih piala sebanyak itu ke Yohana. Alasan yang sama juga dengan pada saat Setan Alas tuh, filmnya Yusron tuh menang tahun lalu, tahun 2023. Walaupun gak sebanyak Yohana, cuman kan Setan Alas juga menang banyak. Kalau gak salah tuh ada Best Film, Best Storytelling juga menang. Terus satu lagi gue lupa, kalau gak Best Editing, Best Cinematography, gue agak lupa. Tapi kayaknya menang 3 gitu. Gue rasa Yohana menang juga dengan alasan dan perspektif yang sama. Ceritanya sendiri menyoroti soal seorang suster yang bernama Yohana. Dia itu ditemani sama seorang mantan biarawati yang namanya adalah Malu, pergi ke Sumba buat ngirim bantuan ke korban bencana alam. Masalahnya pada saat itu nggak ada yang mau minjemin mobil ke Yohana, karena kan ke tempat bencana alam ya, jadi pasti rawan. Pada nggak berani ngasihin mobil gitu, takut mobilnya rusak, hilang dan segala macam. Sedangkan si Yohana tuh ngerasa, lah ini kan gue mau menjalankan tugas dari Tuhan gitu, membantu sesama, kenapa kalian nggak ada yang mau? Nah akhirnya dapatlah tuh dia sebuah mobil pickup sederhana. Yang lucunya itu yang mau minjemin adalah orang Islam. Nah ini kayaknya mau ngangkat soal itu ya, keberagaman gitu. Jadi seorang suster nyari mobil, yang mau minjemin malah orang Islam, sedangkan orang-orang yang lain yang seagama itu nggak mau minjemin. Nah kemudian Yohana berangkatlah ke Sumba, naik mobil si bapak itu. Bilangnya saya pinjam mobil ini maksimal 7 hari pak, seminggu. Ternyata di sana perjalanannya tidak semudah yang dia bayangin. Nggak cuman ngasih bantuan ke korban bencana alam, tapi banyak banget rintangan yang dihadapi. Dan yang bahaya adalah itu tempat yang dia datengin tuh tempat yang maksiat banget. Semua hal yang berhubungan dengan maksiat tuh kayak ada di sana. Orang mabok-mabokan di sana, di pinggir jalan orang mabok-mabokan. Terus polisinya gampang disuap, gampang gratifikasi. Banyak perampokan, banyak perdukunan, perjudian di mana-mana. Kayak banyak banget maksiat di sana. Yang jadi dilema Yohana adalah dia tuh sebagai seorang suster pengen membawa kebaikan di sana. Tapi kalau tempatnya tuh udah sekacau itu, apa yang harus dilakuin? Apakah dia harus memaksakan diri
untuk terus menyebarkan agama dan kebaikan di sana, atau ya udah dia ngikut dengan apa yang dilakuin orang sana karena kayak wah percuma juga gue berusaha ngubah orang yang udah terlanjur hancur seperti ini, ya udahlah apakah gue harus ngikut saja dengan cara mereka. Nah itu yang jadi dilema si Yohana. Sebenarnya kalau lu udah nonton Ave Mariam, lu akan mendapati kalau ya ceritanya nggak jauh beda, nggak sama sih, tapi poinnya itu kurang lebih mirip lah tentang seorang suster yang imannya itu goyah. Kalau Ave Mariam kan goyahnya tuh untuk urusan cinta ya, cinta seksualitas. Nah kalau di sini tuh untuk urusan yang lain, tapi intinya masih sama. Si suster ini dilema, apakah harus tetap di jalannya yang lurus, yang agak-agak kaku, atau tergiring ke jalan yang lebih maksiat gitu kasarnya. Satu yang buat gue langsung menonjol pada saat nonton Yohana adalah sinematografinya. Ini gue belum bilang bagus atau jelek ya, tapi yang jelas ini sinematografinya tidak akan mendapatkan respon wah biasa aja nih. Enggak, ini bukan sinematografi yang biasa-biasa aja. Perkara lu suka atau enggak itu urusan lain. Jadi sinematografinya itu yang digarap sama Odyssey Flores ngingetin gue banget ke film-filmnya Terrence Malick. Dan gue langsung ngerasa oh ya emang di sini si Raska Rubiartanto ini pengen dalam tanda kutip ya meniru Terrence Malick. Hal yang sama gue rasain juga di Ave Mariam dulu. Ave Mariam kan kayak wah ini berusaha banget jadi Ida ya. Masih inget gak tuh lu film Ida tahun 2013 tuh garapannya si Paweł Pawlikowski. Nah di sini di Yohana tuh gue langsung teringat sama film-film Terrence Malick. Dari sinematografinya terutama ya, sinematografinya tuh nangkep landscape Sumba tuh ditangkap dengan ya let's say cakep gitulah, indah pemandangan alamnya. Tapi ini dia berusaha banget menegaskan kalau ini filmnya tuh megah. Landscape-nya luas, terus sering pakai low angle dari bawah biar pemandangannya makin kelihatan megah. Terus kameranya tuh geraknya tuh liar. Kayak film-filmnya Malik kan juga sama tuh, geraknya tuh liar. Orang lagi duduk diem atau jalan biasa aja, kameranya Malik tuh biasanya kayak hantu. Gue bilang tuh kamera Terrence Malick itu kayak hantu yang ya namanya hantu tak kasat mata ya, tapi tuh hantunya tuh kayak bisa nembus tembok, hantunya tuh terbang deketin karakternya menjauh. Nah ini sama Yohana juga ngambil approach sinematografi yang sama, sering pakai long take, nggak still, rutin gerak, orang duduk juga set maju mundur, kameranya sangat Terrence Malick. Bedanya cuman kalau filmnya Malick itu kan ciri khasnya adalah selain sinematografi ya, dia juga pakai narasi yang isinya tuh kalimat-kalimat puitis sama musik yang agak-agak dreamy gitu, musik megah yang agak dreamy. Nah dua hal itu nggak ada di sini. Jadi intinya kalau ngomongin gambar, ngomongin sinematografi emang cakep. Gua nggak menyebut kalau cara dia mengcopy, sekali lagi dalam tanda kutip mengcopy Malick itu sempurna. Gue nggak bilang seperti itu. Gue masih melihat nih beberapa kalau mau long take itu agak-agak tersendat-sendat. Ada tuh satu scene yang gue ingat banget pada saat Yohana tuh datang ke sekolah yang rusak karena bencana alam. Terus dia masuk ke ruang kelas, kameranya ngikut. Nah ada di satu titik tuh pindah ruangan, tapi nggak mau cut, dia kayak lompat di antara tembok gitu kameranya, gerak gini dan kayak kurang smooth pas ngelewatin tembok. Gue nggak tahu apa yang terjadi di balik layar ya, tapi kayak kameranya itu stop dulu gitu, kayak aduh bukan stop yang sengaja, gue ngelihatnya kayak kesulitan untuk memindahkan kameranya ke ruangan sebelah lah gampangnya. Sempat ada hal-hal seperti itu yang ya sebaiknya sih sebenarnya kalau buat gue kalau mau perfeksionis ya udah retake. Cuman mungkin agak sayang ya karena itu pakai long take, terus udah separuh jalan juga, mungkin kalau mau diulang sayang, dan itu akan menambah waktu produksi yang artinya budget juga bertambah. Dan ini bukan film dengan budget gede, ini termasuk film indie lah let's say. Jadi ya sudahlah, gue memutuskan untuk memaklumi itu. Tapi overall kalau ngomongin visual, cakep sih visualnya. Cerita nih yang gue agak-agak gimana ya, di awal tuh Yohana enak loh diikutin, ya tipikal film-film festival lah yang agak slow burn. Tapi pas Yohana udah nyampe di Sumba nih, mendadak banding setir, cara berceritanya tuh langsung berubah dari yang tadinya linear mendadak jadi non linear, dan non linearnya tuh brutal banget coy. Bisa lu lagi ngelihat sebuah peristiwa mendadak lompat ke peristiwa lain, flashback mendadak tanpa ada transisi, tanpa ada apa gitu. Terus kemudian balik lagi ke sini, lompat lagi kemana, lompat ke sini. Liar banget pokoknya. Ya pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah apakah itu perlu? Ya buat tidak perlu sebenarnya. Gue melihat cara bercerita ini lebih ke arah style over substance, bukan sesuatu yang emang diperlukan untuk menguatkan emosinya. Bahkan sebaliknya, cara bercerita dia yang lompat-lompat itu malah kayak mutus koneksi perasaan antara penonton sama filmnya. Padahal di awal udah enak tuh, wah ini ngalir nih, kontemplatif gitu, tipe-tipe film festival. Tapi kemudian anjir lompat-lompat. Dan buat gue tuh
kayak esensi lompatannya kurang. Dalam arti gue mempertanyakan misal kenapa sih ini lompatnya harus di titik ini, apa yang mau di-achieve gitu. Itu gue ngerasa substansinya agak kurang. Dan sebenarnya kembali lagi sih, ini gue ngelihat adalah satu lagi upaya untuk ya meniru film-filmnya Malik. Filmnya Malik kan gitu ya, lompat-lompat tuh, liar juga lompatannya. Lu cek deh, paling gampang The Tree of Life. Itu kadang bisa ke era sekarang, kadang bisa ke era prasejarah, anjir, bumi belum dibuat, terus kemudian lompat ke zaman alam barzah gitu kan. Liar banget emang. Bedanya pada saat gue nonton film Malik, gue tuh langsung nyadar, oh dia tuh pengen memvisualkan memori, ingatan manusia. Memori manusia itu kan liar ya. Kadang gue lagi duduk kayak gini nih bikin video, tiba-tiba ingatan gue lompat ke mungkin 20 tahun yang lalu gitu, out of nowhere, random. Memori kan kayak gitu. Nah, Malik ingin meniru proses memori itu, makanya filmnya sering lompat-lompat. Dan yang kedua, emang filmnya kan Terrence Malick tuh sering didesain kayak puisi ya. Sedangkan puisi itu kan nggak pakai pakem narasi yang konvensional, ya liar aja gitu. Lu mau ngomongin apa? Nah, filmnya pun sama. Jadi gue pada saat nonton filmnya Malik, oh ya memang ada substansinya. Nah, sedangkan Yohana, gue nggak melihat adanya dua hal itu. Jadi kayak sepanjang film gue melihatnya, wah ini orang-orangnya, sutradaranya sih terutama si Robby Ertanto nih kayak terlalu sibuk untuk mengotak-atik stylenya, buat ngobrak-abrik struktur ceritanya, tapi malah dia lupa buat ngebenerin hal-hal yang lebih esensial. Kayak misal tadi deh gue ngebahas, wah ini semestinya long take nih bisa di-take nih. Gue paham yang long take nggak diambil ulang karena emang itu ribet. Tapi ada juga banyak hal yang sebenarnya simple banget, adegan yang pendek atau adegan yang sederhana yang gue yakin kalau itu di retake nggak akan makan waktu lama, nggak akan menambah budget terlalu signifikan, cuman dibiarin aja. Kayak misal ada dialog yang salah atau ada kecelakaan kecil yang nggak disengaja tapi bikin yang nonton tuh loh gitu. Kayak ada tuh satu adegan, ada karakter bocah itu nuangin minum. Nah tuh minumnya susah banget buat dituangin, terus gelas plastiknya juga susah banget buat diambil, jadi lama banget. Kayak wah ini salah nih kayaknya. Itu tetap dibiarin. Dan banyak lagi lah contohnya. Makanya balik lagi ke pertanyaan awal, kok bisa nih Yohana menang award sebanyak itu sampai 5, padahal gue ngeliat tadi sinematografinya oke, bagus lah, cakep gitu, tapi kayak Malik banget. Storytellingnya jelas banyak lubangnya. Bahkan gue ngeliat nih kalau misalkan si Robby Ertanto pengen nge-explore dilema batin seorang Yohana, eksplorasinya itu kurang dalam. Soalnya hal-hal kayak kapan Yohana tepatnya tuh kehilangan keimanan, apa sih yang bener-bener menggoncang keimanan dia, terus apa nih yang menyebabkan dia tuh nggak lagi percaya sama kekuatan Tuhan. Karena kan ekstrim banget itu ya, seorang suster yang tadinya tuh alim jadi contoh, jadi teladan, tiba-tiba kok dia bukan lagi krisis iman ya, tapi benar-benar udah nggak percaya sama Tuhan lagi. Terus seperti apa gejolak batin si Yohana pada saat akhirnya dia memutuskan di Sumba itu melakukan dosa. Nah itu hal-hal yang lebih substansial seperti itu nggak disampaikan dengan kuat di sini. Bahkan sampai akhir tuh lubang-lubang tadi nggak ditempel gitu. Penonton bakal tetap bertanya-tanya, ini sebenarnya si Yohana nih kondisi psikisnya seperti apa? Sebenarnya nih kondisinya tuh gimana? Itu yang paling penting kan sebenarnya. Kalau lu nggak mau menjelaskan alasannya ya udah nggak apa-apa, tapi gambaran pada saat itu terjadi nih, pada saat dia itu dilema, wah gue harusnya nih berdosa atau enggak ya, gue tetap strict sama jalan gue atau gue berusaha mengikuti maksiat-maksiat yang dilakuin warga setempat. Itu kan mestinya ada. Jadinya penonton harusnya bisa merasakan apa yang Yohana rasain, cuman itu nggak ada. Walaupun ya aktingnya Laura Basuki, ya sudahlah. Di titik ini kita tahu Laura Basuki itu bisa menjadi apa aja. Jadi gue melihat skripnya itu nggak bisa nangkep kompleksitas psikis Yohana, tapi aktingnya Laura Basuki bisa. Jadinya oke, ini gue tahu dia conflicted dari aktingnya, tapi kenapa dia conflicted, naskahnya nggak bisa menjabarkan itu. Balik lagi ke yang tadi ya, kenapa nih bisa menang di JAV banyak, dan kenapa gue tadi tetap ngomong meskipun gue rasa ini bukan yang terbaik, tapi gue ngerasa ini deserve, layak ya, karena Yohana itu berani explore. Itu poin utamanya. JAV itu kan festival ya. Festival film itu beda lah sama kayak misal awards Oscar atau di Indonesia FFI. Festival itu buat gua sih sebenarnya harusnya lebih memberikan apresiasi ke film-film yang berani mencoba hal baru, yang berani keluar dari zona nyaman. Gampangnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau lu lihat kompetitornya Yohana yang lain, filmnya kebanyakan bagus di situ. Cuman mostly juga ngambil approach yang lebih konvensional.
Yohana memang yang paling gila, yang paling liar eksplorasinya, mau itu di cerita, mau itu di teknis, di directing, emang yang paling liar tuh Yohana. Jadi pada saat kok dia bisa menang, gue sangat-sangat paham. Meskipun mungkin gue personal tidak menganggap dia sebagai yang terbaik, tapi emang eksplorasinya paling liar gitu. Dan untuk sebuah festival kayak JAV yang emang film-filmnya meskipun belakangan ini ya berusaha mencoba untuk lebih populer, tapi kan tetap fokus utamanya adalah di film-film alternatif, film-film yang eksploratif. Jadi memang paling pantas Yohana. Kayak tahun lalu paling pantas memang Setan Alas. Meskipun banyak lubangnya, banyak kekurangannya, itu film gila banget emang. Dan Yohana juga seperti itu. Kalau skor buat Yohana ya gue kasih 5,5 dari 10. Bukan skor yang tinggi, I know, tapi gue tetap sih in the end sangat-sangat mengapresiasi eksplorasi yang dilakuin sama Robby Ertanto dan tim di sini. Jadi misalkan nanti ada Yohana nih mungkin screening atau bahkan mungkin tayang di bioskop, ya gue nggak tahu urusan tayang di bioskopnya seperti apa. Ave Mariam seingat gue sempat tayang juga kan, jadi Yohana tidak mustahil sih, walaupun kalau tayang sangat-sangat limited tuh gue yakin. Jadi kalau misalkan tayang di kota lu, mau itu di bioskop, mau itu special screening, cobain lah. Ini film yang layak untuk dikasih kesempatan, layak untuk ditonton di saat film-film Indonesia yang mainstream itu dikuasai sama horor. Dan mungkin ada yang udah nonton juga di JAV atau di JFW ya kalau nggak salah. Bisa tulisin review lu di kolom komentar, silahkan. Seperti apa sih menurut lo eksplorasi yang dilakuin sama film ini, berhasil atau nggak, silahkan tulisin. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan bisa juga lu isi review Yohana di Skor Film. Sudah ada beberapa review yang masuk, silahkan diisi di sana. Dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang masih join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget. Tier Sobat juga terima kasih. Jadi silahkan join. Alright then, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.